Salam Rahayu. Sekarang saya ingin bercerita mengenai siasat Sang Prabu Basudewa dalam menyelamatkan calon putranya. Sebulan sebelum waktu Dewi Dewaki melahirkan bayi kandungannya yang ke-8, Prabu Basudewa pagi-pagi membawa istrinya berkuda untuk keluar dari kerajaan Mandura. Dengan berucap lantang, dia berpamitan pada penjaga rumah akan pergi ke kerajaan Indraprasta atau Amarta. Ucapan yang lantang dilakukan oleh Prabu Basudewa itu ada maksudnya, yaitu agar mata-mata Kongso mendengar bahwa dia akan pergi ke Amarta, tempat tinggal para perwira Pandawa. Sementara Kongso sangat takut dengan perwira-perwira Pandawa. Padahal sebenarnya Prabu Basudewa hendak pergi ke Kademangan Widoro Kandang di rumah Demang Antagopa, suami Ken Sagopi. Tujuan dari Prabu Basudewa ke Kademangan Widoro Kandang adalah untuk menukar calon bayi Dewaki dengan bayi yang akan dilahirkan oleh Ken Sagopi. "Jaga rumah baik-baik sampai saya pulang," kata Sang Prabu Basudewa pada penjaga rumahnya. "Siap," sendiko dawuh, dan melesatlah Sang Prabu dan Dewi Dewaki ke Kademangan Widoro Kandang. "Jangan cepat-cepat lari kudanya, Kang Mas Prabu," ucap Dewaki. "Ah iya, nanti setelah melewati persimpangan jalan di depan kita pelan-pelan," kata Basudewa. Prabu Basudewa dan Dewaki akhirnya sampai di rumah Demang Antagopa dan Ken Sagopi. Lalu Ki Demang Antagopa, Ken Sagopi, dan Prabu Basudewa serta Dewaki bercengkrama bicara mengenai maksud dan tujuan keperluan mereka. "Ya, begitu rencananya. Nanti kita tukar bayi. Bayi yang dilahirkan Dewaki sudah saya persiapkan namanya, yaitu Narayana. Nah, yang akan dilahirkan oleh Bu Demang, silahkan Ki Demang sama Bu Demang memberi nama apa," kata Sang Prabu Basudewa. Tepat sebulan kemudian, Dewi Dewaki dan Ken Sagopi melahirkan hampir bersamaan, hanya selisih 3 jam. Ken Sagopi melahirkan anak berjenis laki-laki dan begitu pula Dewi Dewaki. Bedanya, anak Bu Demang berkulit coklat sawo matang, sementara anak Dewi Dewaki berkulit hitam kebiruan. "Ah, ndak masalah. Yang penting kan lahir selamat, sehat," kata Prabu Basudewa. Seminggu kemudian, Dewi Dewaki pulang ke Mandura membawa bayi yang dilahirkan oleh Ken Sagopi. Sedang bayi yang dilahirkan oleh Dewaki ditinggal di Kademangan Widoro Kandang untuk diasuh Ki Demang dan Ken Sagopi. Jadi, Ken Sagopi dan Ki Demang kini mengasuh 2 putra Prabu Basudewa dan Dewaki, yaitu Balarama yang ketika dewasa kelak bernama Baladewa, dan Narayana yang ketika dewasa nanti bernama Kresna. Berita akan dilaksanakan upacara selapanan hari atau 35 hari kelahiran bayi di rumah Prabu Basudewa didengar oleh mata-mata Kongso dan disampaikan berita itu pada Kongso. Jika demikian beritanya, maka inilah waktu yang tepat untuk mencuri bayi itu lalu kita bunuh dan hanyutkan ke laut. Jangan ke sungai. Pilih prajurit-prajurit terlatih untuk mencuri dan mengeksekusinya. Saya akan menunggu di perahu, kata Kongso. Benar, sehari setelah acara selapanan si bayi, sang bayi hilang dicuri oleh prajurit-prajurit Mandura, suruhan Kongso, yang bersembunyi di atap rumah. Bayi itu pun kini berada dalam kotak rapat setelah ditusuk jantungnya oleh Kongso dan akan dibuang ke laut. Kongso telah salah bunuh putra Dewaki yang ke-8 karena siasat Prabu Basudewa. Terima kasih sudah mengikuti cerita saya ini. Salam Rahayu.